Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alki Fahri dengan NIM 21136090 dan rekan saya Iyas Okta Kurniawan dengan NIM 21136054 dan juga Hardika Yofranza dengan NIM 21136011. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang pertama yaitu pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik, yang mana poin-poin pengumpulan data fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh Satgas Fisik atau pihak ketiga pemenang lelang. 2. Pengumpulan data fisik berpedoman pada nomor urut, bidang atau berkas dalam kurung NUB peta kerja untuk memudahkan pemerkasan. 3. Desa atau kelurahan yang telah ditetapkan menjadi lokasi PTSL bidang tanah K4, KW, 4KW, 5, dan KW6. Diselesaikan terlebih dahulu di studio atau bersama dengan kegiatan Puldasik dan Puldadis. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam 2 mekanisme, yaitu secara swakelola dan ketiga swakelola dilakukan dengan petugas ukur ASN dan atau SKB perorangan, sedangkan secara pihak ketiga dilaksanakan oleh JSKB atau perusahaan badan hukum perseroan di bidang industri survei, pemetaan, dan informasi geospasial. Next, Kimberly. Selanjutnya, Boy. B. Peningkatan ke titik referensi. Peningkatan ke titik referensi pengukuran seluruh bidang tanah wajib menggunakan peningkatan referensi minimal 1 titik dasar teknik kerangka dasar kadastral nasional yang selanjutnya disingkat TDT KD-KN atau menggunakan titik peningkatan dari hasil pengukuran dengan memanfaatkan data CORS, titik referensi atau titik ikat yang digunakan dalam pengukuran ditampilkan daftar koordinatnya pada peta lampiran SK penetapan lokasi. Selanjutnya. C. Metode pengukuran. Metode pengukuran yang digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, petugas dapat melaksanakan pekerjaan pengukuran pemetaan bidang tanah setelah mempunyai akun dan kewenangan untuk menggunakan aplikasi pengumpulan data fisik. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dapat dilakukan dengan 1. Teristris, 2. Fotogrametris, 3. Pengamasan satelit, atau kombinasi ketiganya. Yang ketiga, jika NIK masih dalam proses pembuatan, maka digunakan KTP lama atau KK atau surat keterangan dari aparat setempat, soft copy-nya diunggah pada aplikasi KKP. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang tanah dan pemetaan dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik dan dapat dibantu dengan menggunakan aplikasi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Pengukuran bidang tanah selain mengumpulkan koordinat X dan Y, dilakukan pula pengukuran ketinggian Z. Pengambilan data ketinggian Z tersebut dapat menggunakan RTK atau GPS navigasi. Baiklah, pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hardika Yofranza. Pada Hardika Yofranza, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya Al-Ghifari.
Selanjutnya, D. Pemasangan dan penunjukan tanda batas. Tanda batas dapat berupa titik atau patok batas, pagar, atau tanda batas tetap lain yang dapat diidentifikasi di lapangan dan di peta. Pemasangan dan atau menunjukkan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Dalam rangka percepatan pemasangan tanda batas, diharapkan dapat dilaksanakan dengan gerakan bersama pemasangan patok batas bidang tanah. Selanjutnya, E. Penetapan batas dan pelaksanaan pengukuran. Yang pertama, pengukuran bidang tanah dilakukan setelah ada penetapan batas bidang tanah oleh panitia adjudikasi PTSL atau surveyor kadastral berlisensi atau disingkat SKB atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya. Berdasarkan kesepakatan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berbatasan diwakili oleh perangkat desa, yaitu RT, RW, atau tokoh masyarakat. Yang kedua, dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah dilakukan pengumpulan data berupa A. Identitas pemilik atau KTP KK. B. Alas hak jika ada. C. Sertifikat atau GS atau SU jika ada untuk bidang tanah terdaftar atau bersertifikat. Data tersebut langsung di-entry dalam bentuk digital pada aplikasi pengumpulan data. Yang ketiga, pengukuran atau pemetaan bidang-bidang tanah dilakukan terhadap A. Bidang tanah belum terdaftar. B. Bidang tanah sudah terdaftar yang belum dapat terpetakan. Next. Empat, memberi nomor berkas atau nomor urut barang atau NUB pada bidang-bidang tanah terukur atau terpetakan. 5. Melaksanakan pengukuran menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi lapangan. Yang keenam, pencatatan tanda batas dan informasi bidang tanah untuk bidang tanah belum terdaftar sesuai format GU DI 107 PTSL, mode terestis. Yang ketujuh, terhadap bidang tanah yang tidak diketahui subjeknya, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang A, memastikan kepemilikan berdasarkan keterangan tetangga yang berbatasan, tokoh masyarakat atau aparat terkait, dan mencatat pada GU mengenai keberadaan subjeknya. Yang B, jika batasnya sementara atau pemiliknya belum diketahui, belum ada kesepakatan, batas bidang tanah pada GU diberi tanda garis putus-putus. Yang C, untuk batas sempadan danau, sungai, jalan diukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pada GU diberi tanda garis putus-putus. Yang D, untuk penanganan pengukuran dan pemetaan bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan, bidang keempat, dilakukan peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar. Selanjutnya, F. Pengolahan data dan pemetaan. Satgas Fisik melakukan pengolahan data hasil pengukuran dan pemetaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan hasil pengukuran titik ikat sebagai referensi dari pengikatan ke TDKN atau TORS. Yang kedua, pemetaan menggunakan aplikasi komputer aided design atau CAD. 3. Penggunaan layer, atribut, dan format menggunakan standar pada aplikasi KKP. Yang keempat, entry data informasi bidang tanah menggunakan aplikasi KKP. Yang kelima, file kartir bidang tanah untuk kontrol kualitas diserahkan petugas kontrol. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Iyas Okta Kurniawan. Pada Iyas, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya bacakan. 6. Untuk proses link antara data fisik dan data yuridis, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis harus menggunakan peta kerja yang sama.
khusus untuk pekerjaan pengukuran dan dilaksanakan oleh KJSKB atau Badan Hukum Perorangan, peta kerja diserahkan kepada Satgas Fisik ASN dengan melampirkan upload data file draft BPT melalui aplikasi KKP atau flash disk. Selanjutnya GU, kemudian daftar objek PTSL dan informasi bidang tanah, dan foto kopi surat ukur yang diperoleh dari pemilik untuk bidang tanah bersertifikat. 8. Sebelum pencetakan BPT, seluruh hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah wajib memenuhi syarat kontrol kualitas. G. Kontrol kualitas pengumpulan data fisik. Kontrol kualitas hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan oleh ASN dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi, baik di lingkungan kantor, pertanahan, maupun kantor wilayah. Sementara untuk hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan pihak ketiga, kontrol kualitas yang merupakan tanggung jawab ASN, dan agar tidak menimbulkan bottlenecking, maka pelaksanaan kontrol kualitas dibantu dengan pemeriksaan mutu oleh pihak ketiga lainnya. Apabila saat pihak ketiga pelaksanaan pengukuran dan pemetaan akan mengajukan permohonan kontrol kualitas, namun belum terdapat pelaksanaan pemeriksaan mutu, maka kontrol kualitas menjadi tanggung jawab ASN. Kontrol kualitas dilakukan terhadap setiap gambar pengukuran data fisik. H. Informasi dalam peta bidang tanah atau BPT. Yang pertama, dalam rangka memperoleh peta lengkap untuk peningkatan informasi data fisik, maka produk peta dari kegiatan PTSL harus mencakup unsur geografis yang terdapat di sekitar bidang tanah, seperti jalan, gang, danau, sungai, kawasan hutan, parit, dan selokan, yang digambarkan dalam bentuk poligon pada BPT dan Geo KKP. 2. Informasi koordinat X, Y, dan Z agar ditampilkan pada BPT untuk meminimal satu titik di dalam bidang tanah sistematis. 3. Kegiatan pengambilan data fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara delineasi dari peta kerja yang memiliki ketelitian sesuai pada petunjuk teknis PTSL. Diberikan nomor induk sementara. 4. Bidang-bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya atau tidak ada orangnya dapat menunjukkan batas bidang tanah di lapangan atau subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL. Dilakukan delineasi atau dapat terbentuk dari hasil ukuran bidang-bidang tanah yang berbatasan langsung. Diberi nomor induk sementara atau NIS. 5. Dalam hal terdapat bidang tanah yang sudah terpasang tanpa batas, namun pemilik atau kuasanya dan atau tetangga berbatasan tidak hadir, maka dilakukan penetapan batas sementara dan digambarkan batas sementara berupa garis putus-putus. 6. Peta bidang tanah hasil PTSL tidak memiliki masa berlaku. Namun, jika terdapat perubahan, letak, batas, dan luas, harus dilakukan pengukuran ulang berdasarkan A. Rekomendasi tim pemeriksaan tanah, B. Keberatan dari pihak yang berbatasan, C. Permohonan dari pemilik tanah, dan yang terakhir, penyelesaian dari sengketa penguasaan dan kepemilikan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.